Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan terkait dengan aplikasi Direct Fourier pada masalah fisika. Ada beberapa masalah fisika yang bisa diselesaikan atau yang merupakan penerapan dari Direct Fourier, antara lain masalah gelombang. Nah, gelombang ini bisa berupa gelombang mekanik atau kemudian dan juga pada listrik AC. Nah, pada listrik AC ini yang bisa diselesaikan atau kasus yang terkait dengan Direct Fourier ini bisa berupa potensial listrik, arus listrik, dan tidak menutup kemungkinan di listrik AC saja, tapi juga di listrik DC, yang mana sinyal-sinyal listrik baik itu potensial maupun arus listriknya berbentuk gelombang, ya. Jadi Direct Fourier ini lebih ke masalah yang terkait dengan gelombang, baik gelombang mekanik maupun sinyal listrik yang berbentuk gelombang. Nah, pada contoh kali ini atau pada penjelasan kali ini akan saya berikan contoh penerapan di potensial listrik AC. Secara sederhana, potensial listrik bolak-balik atau listrik AC itu dapat dinyatakan dengan fungsi sebagai berikut, yaitu VT sama dengan V0 cos omega T. Ini adalah seperti persamaan getaran, ya, atau kalau getaran jika dibentukkan grafik berarti seperti fungsi sinus atau fungsi kosinus, dengan V0 ini adalah tegangan maksimal atau kita kenal kalau di gelombang itu adalah amplitudo. Nah, namun kadangkala jika diamati dengan menggunakan osiloskop itu adalah alat untuk menganalisis atau mengamati sinyal listrik baik itu arus maupun potensial atau teganannya. Dengan menggunakan osiloskop di sini rangkaian listrik AC tertentu itu akan membentuk gelombang kotak seperti pada gambar seperti ini. Nah, kita fokuskan pada bentuk fungsi seperti ini, yaitu dia memiliki nilai maksimal 1, kemudian periodenya itu adalah 2pi. Nah, berdasarkan gambar di atas ini, ya, fungsi fx itu memiliki periode 2pi, kemudian fungsi ini kita bisa anggap ini adalah bentuk fungsi potensial listrik bolak-balik. Nah, dari gambar di atas kita akan membuat atau mengamati frekuensinya itu berapa. Frekuensi dari potensial listrik ini berapa, potensial listrik AC ini berapa. Nah, kita bisa mengekspansinya dengan atau mencarinya dengan mengekspansi fungsi yang terkait dengan grafik ini ke dalam bentuk Direct Fourier. Nah, dari gambar kita analisis dulu, kita cari fungsinya, fungsi yang terkait dengan ini itu fx bernilai 0 di antara nilai negatif pi sampai 0. Kemudian dia bernilai 1 antara 0 sampai pi. Bagaimana jika diubah batasnya, misalkan bernilai 1 dari 0 sampai pi, kemudian bernilai 0 dari pi sampai 2pi. Bisa saja seperti itu, tetapi ketika mencari koefisien Direct Fourier kita harus mengganti batasnya, periodenya di sini. Dengan menggeser periode kita tidak mengubah periodenya, ya, berarti di sini tetap 2pi, ya, di mana negatif pi sampai pi itu kan masih tetap 2pi, dari 0 sampai 2pi 2pi. Oke. Kemudian kita akan mencari koefisien Direct Fourier. Yang pertama kita cari AN. Persamaannya untuk mencari koefisien AN adalah 1 per pi integral dari negatif pi sampai pi, ini adalah batasnya, batas periodenya tadi, fx cos nx dx. Nah, karena dari batas negatif pi sampai pi itu ada dua nilai, ada dua fungsi, maka kita pecah menjadi dua di sini. Negatif pi sampai 0
dan dari 0 sampai pi. Mulai negatif pi sampai 0 itu nilainya 0 untuk fx. Kemudian dari 0 sampai pi nilainya 1. Jadi yang suku pertama di sini hasilnya 0, kemudian tinggal yang suku yang kedua, yang paling belakang. Didapatkan 1 per pi integral 0 sampai pi cos nx dx. Kemudian kita selesaikan di sini ada dua nilai. Nilai an sama dengan 0 untuk n sama dengan 0. Kita hitung dulu, tapi kita integralkan terlebih dahulu. Cos nx dx kita integralkan, yang pertama nilainya 1 per pi dikalikan 1 per n sin nx dengan batas 0 sampai pi. Akan bernilai 0 untuk n tidak sama dengan 0. Nanti coba diselidiki. Misalkan nilai n-nya sama dengan 1. Berapakah nilainya ini? Itu ya. Kemudian akan bernilai 1 untuk n sama dengan 0. Jadi jika hasil ini jika n-nya itu disubstitusikan sama dengan 0, dia akan didapatkan 1. Jadi an ini memiliki dua nilai, yaitu a n sama dengan 0 dan an sama dengan 1. Jadi ada dua nilai. Jadi untuk yang khusus a0 itu nilainya 1. Kemudian untuk n yang lain, di mana n itu tidak sama dengan 0, didapatkan an-nya itu sama dengan 0. Ada dua nilai. Kemudian kita cari bn, koefisien bn. Begitu. Nah, di koefisien bn ini ada dua fungsi juga, sama seperti yang tadi, karena fungsinya tadi ada dua. Kita pecah. Kemudian karena nilai yang awal itu sama dengan fx-nya sama dengan 0, maka yang ada yang berkontribusi untuk bn itu adalah yang belakang saja, yaitu yang dari batas 0 sampai pi. Kemudian kita selesaikan untuk integral sin nx dx dengan batas 0 sampai pi, dihasilkan negatif 1 per n pi dikalikan min 1 pangkat n dikurangi 1. Ingat di sini ya, cos np itu sama dengan negatif 1 pangkat n. Jadi hasil dari integral sin nx dx itu adalah negatif cos nx per n. Kemudian kita masukkan nilai batas-batasnya. Untuk nilai pi batas atas dan batas bawahnya 0. Didapatkan bn akan bernilai 0 untuk n sama dengan genap. Jadi coba saja masukkan jika n genap itu misalkan 2. Masukkan 2 di sini, negatif 1 pangkat 2 negatif 1. Nah, untuk n ganjil didapatkan nilai bn itu 2 per n pi. Jadi ada dua nilai sama seperti an tadi. Lalu nilai-nilai koefisien tersebut kita substitusikan ke deret fungsi fx yang memiliki periode 2pi, yaitu seperti ini. Nah, ini untuk fungsi fx yang memiliki periode 2pi, jika diekspansi ke deret Fourier, maka fx itu berbentuk fx sama dengan setengah a0 plus a1 cos x plus a2 cos 2x dan seterusnya, ditambah b1 sin x ditambah b2 sin 2x ditambah b3 sin 3x dan seterusnya. Nah, hati-hati jangan lupakan setengah di sini. Setengah. Biasanya sudah tahu nilai an dan bn ketika memasukkan ke deret Fourier, lupa memasukkan nilai setengahnya. Nah, dengan demikian fungsi ini kita masukkan, tadi kan sudah didapatkan A0, AN, dan BN, kemudian kita masukkan ke fungsi fx ini yang memiliki periode 2pi, didapatkan fx sama dengan 1 per 2 plus 2pi dikalikan sin x per 1 ditambah sin 3x per 3 ditambah sin 5x per 5 dan seterusnya. Nah, dari mana ini didapatkan? Nah, ini hasilnya kok hanya setengah saja, kan di sini padahal setengah kalikan A0. Kemudian di hasil akhir kenapa kok tidak ada suku yang mengandung cos? Nah, di sini mengapa konstantanya itu setengah? Karena A0 tadi kan nilainya 1. Nah, sehingga setengah dikali 1 hasilnya setengah.
Kemudian mengapa tidak ada suku yang mengandung cos? Ingat, karena untuk n sama dengan 0, maka an-nya itu nilainya 0 seperti di sini. Nah, ketika n-nya sama dengan 0, nah, ini sama dengan 0, maka tidak ada yang mengandung cos ini. Karena untuk n tidak sama dengan 0, an-nya sama dengan 0 di sini. Sehingga sin-nya itu tidak ada di hasil akhir. Untuk n sama dengan 0, hasilnya 1. Ini akan menjadi A0, A0, 1, kemudian an-nya sama dengan 0. Jadi tidak mengandung, di hasil akhir tidak mengandung fungsi cos. Nah, di sini hilang. Nah, di sini cosnya hilang. Nah, di sini hilang. Nah, kan cos A1 0, kan A0-nya 1. Kalau A1 dimasukkan, A1-nya juga 0, A2-nya juga 0, A3-nya 0. Berarti di sini tidak ada. Mengapa hanya mengandung suku sin yang ganjil? Nah, di sini kita lihat, kan ini sin 1x, sin 3x, sin 5x. Kenapa kok tidak ada sin 2x, sin 4x, sin 6x? Karena untuk bn sama dengan 0. Karena nilai bn itu akan sama dengan 0 jika n-nya genap di hasil yang ada di sini. Nah, nilai bn itu akan 0 jika n-nya genap. Bn akan memiliki nilai jika n-nya ganjil. Jadi di hasil akhir makanya hanya muncul sin yang ganjil saja. Karena bn akan sama dengan 0 untuk n yang genap. Nah, lalu bagaimana hubungan penyelesaian ini dengan potensial listrik AC? Nah, kita misalkan jika X itu sama dengan theta, di mana theta itu adalah omega T, maka Fx itu sama dengan V theta sama dengan V omega theta. Kemudian kita substitusikan, kita ganti X tadi menjadi omega T, atau bukan omega theta, omega TV, omega T. Nah, akan didapatkan seperti ini. Jadi kita bisa mencari frekuensi untuk frekuensi yang berpengaruh, frekuensi utama yang berpengaruh pada potensial listrik AC dengan mengekspansi bentuk yang ini tadi, bentuk fungsi ini ke dalam deret Fourier di sini. Oke, sekarang ke contoh lainnya yang bisa Anda gunakan sebagai tugas proyek. Nah, di sini ada potensial listrik yang dihasilkan oleh generator DC. Kalau generator AC dia bolak-balik sinyal potensialnya dia akan bolak-balik berbentuk gelombang seperti gelombang transversal seperti itu. Tapi kalau karena generator DC dia hanya memiliki nilai positif saja. Seperti ini, seperti gunung. Nah, seperti bukit di sini, ada bukit. Nah, ini sinyal listrik atau potensial yang tampak pada osiloskop yang dihasilkan oleh generator DC. Untuk mencari frekuensi dari sinyal listrik tersebut seperti ini, kita perlu mengekspansi fungsi yang terkait dengan grafik tersebut ke dalam deret Fourier. Jadi nilai maksimal VT-nya itu adalah 100 volt, kemudian ini periodenya itu 1/60 detik. Jadi dia memiliki periode 1/60 detik, 1/60 detik. Nah, ini kita bisa mencari frekuensi dari ini VT itu dengan cara mengekspansi ke dalam deret Fourier. Nah, kita lanjutkan untuk aplikasi deret Fourier pada masalah fisika. Nah, di sini kita terapkan pada masalah bunyi. Seperti kita tahu bunyi itu kan gelombang longitudinal. Nah,
gelombang longitudinalnya atau persamaan gelombangnya itu dinyatakan dengan perubahan tekanan udara tiap satuan yang merupakan fungsi waktu. Jadi di sini ada bentuk grafik yang menunjukkan tekanan udara yang merupakan fungsi waktu dan juga hubungannya dengan waktu. Nah, di sini kita lihat bahwa ada fungsi kotak seperti ini dan fungsi kotaknya itu nampaknya tidak beraturan. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa frekuensi atau periodenya ini adalah, kita lihat, nah sampai di sini dari 1 sampai 1 lagi, berarti periodenya di 1/262 detik. Nah, di sini. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah let us ask what frequency here when we listen to the sound. Jadi ketika ada suara yang dinyatakan dengan tekanan udara sebagai fungsi waktu, kan frekuensinya atau tekanannya itu berubah-ubah dan membentuk gelombang kotak seperti pada gambar. Nah, frekuensi yang mana yang kita lihat yang kita dengar yang paling efektif, frekuensi yang paling efektif kita lihat, kita akan mengekspansi bentuk fungsi PT ini ke dalam deret Fourier. Nah, yang pertama kita cari dulu periodenya. Periodenya adalah 1/262 sekon. Kemudian kita cari 2L di sini. 2L di sini nilai L-nya berarti 1/524. 2 kalinya ini kan ya setengah atau setengahnya ini periode kemarin yang kita harus mencari L. Kemudian kita cari fungsinya. Fungsi dari ini adalah sin NPX per L. Nah, NPX per L kita masukkan nilai L yang sudah kita peroleh. Kalau di buku BUAS itu dinyatakan dengan L kecil. Kalau di PowerPoint yang sudah Anda pelajari di materi-materi sebelumnya itu dinyatakan dengan L besar. Jadi fungsi gelombang ini adalah sin 524 NPT. Kemudian kita akan mengekspansi fungsi ini ke dalam deret Fourier. Nah, dengan demikian kita akan mencari bisa AN, kemudian dan juga BN. Kemudian kita selidiki lagi apakah fungsi ini fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, karena kita lihat di sini dia simetri terhadap sumbu yang melewati itu titik 0,0, bukan sumbu X ataupun sumbu Y yang sumbu diagonal. Nah, kita lihat di sini negatif 1 yang kurang dari 0, kemudian yang bernilai 1 untuk lebih pas di 0 di sini. Nah, jadi di sini merupakan fungsi ganjil, bukan fungsi genap. Kalau fungsi genap kan dia simetri terhadap sumbu Y. Karena ini dia simetri terhadap titik 0,0, maka ini adalah fungsi ganjil. Karena fungsi ganjil kita hanya perlu mencari koefisien yang Bn saja. Koefisien Bn saja. Oke. Nah, kita masukkan di sini Bn sama dengan 2524 dengan batas 0 sampai 1, 524 ini batasnya 0 sampai L, kemudian isinya adalah PT sin 524 NPT dt. Kemudian kita selesaikan di sini. Nah, ada 2 batas kan ya, ada 2 ini dari 0 sampai 1/1048, 1/1048, kemudian dari 1000/48 sampai 524 di sini. Nah, kenapa kok 1524 saja? Karena yang kita butuhkan hanya setengah periodenya saja. Ingat ya, bukan satu periode dalam menghitung BN-nya. Nilainya ada 2, jadi ada 2 fungsi, kemudian diselesaikan dan didapatkan nilai BN, koefisien BN secara umum adalah 2/NP dikalikan negatif 5
akar 15 per 8 cos n pi per 2 ditambah 1 plus 7 per 8 cos n pi. Kemudian kita cari satu persatu untuk nilai n tertentu. Kita awali dari n sama dengan 1 sampai n sama dengan 8 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita substitusikan setelah kita hitung satu-satu ini. Ketika untuk B, untuk n sama dengan 1, B1-nya nilainya adalah 1 per 4 pi. Kemudian untuk B2 dan seterusnya, kemudian untuk B4 hasilnya 0 dan B8 hasilnya 0. Kemudian kita substitusikan ke PT. PT-nya di sini tadi. Atau ke bentuk umum yang deret Fourier, bukan yang tadi. Nah, jika PT diekspansi ke dalam bentuk deret Fourier akan didapatkan 1 per 4 pi. Kemudian kita masukkan di sini. Untuk yang pertama itu nilainya adalah 1 per 4 pi. Kita masukkan ke sini dan seterusnya. Nah, kemudian di sini analisis secara fisis. Ini kan matematisnya deret Fourier, hasilnya adalah ini. Nah, analisis secara fisisnya adalah suku yang pertama ini. Suku yang pertama itu terkait dengan frekuensi dasar, yaitu dengan frekuensinya 262 getaran per detik. Namun frekuensi ini terlalu lemah daripada frekuensi yang tingkat pertama, first overtone, second harmonic di sini. Nah, second harmonic di sini atau first overtone itu terkait dengan suku yang kedua, yaitu yang ini 30sin524 2 pi t per 2. Ya, karena kenapa kok ini yang paling berpengaruh atau yang paling mudah didengarkan? Ini dilihat di sini 30, koefisien yang suku yang kedua ini 30, kemudian penyebutnya 2. Kemudian sama yang lainnya juga ada yang 30 yang untuk n sama dengan 6. N sama dengan 6 itu juga koefisien awalnya. Di sini adalah 30, tetapi dia penyebutnya 6. 30 bagi 6 itu hasilnya 5. Dan nilainya pasti tentu lebih kecil daripada yang suku yang kedua. Dari beberapa suku yang sudah kita hitung, yang paling tinggi nilainya adalah suku yang kedua. Berarti itu adalah frekuensi yang kita dengar dari gelombang yang bentuknya seperti di gambar 10.1. Nah, gunanya deret Fourier adalah seperti itu. Kita bisa mengetahui frekuensi mana yang paling berpengaruh. Nah, frekuensi mana yang paling berpengaruh itu tidak hanya terjadi pada gelombang bunyi saja, tetapi juga pada gelombang sinyal listrik. Seperti pada contoh yang tadi. Ini grafik tentang output generator DC yang menggambarkan tegangan. Nah, dari fungsi ini atau dari grafik ini kita diminta untuk menentukan fungsinya, fungsi yang seperti ini dulu, yang belum diekspansi. Nah, fungsi yang seperti ini dulu, yang belum diekspansi ke deret Fourier. Kemudian kita ekspansi fungsi tadi yang menggambarkan grafik ini ke dalam deret Fourier. Kemudian kita akan tahu bahwa frekuensi atau nilai mana yang paling berpengaruh dari tegangan DC yang dihasilkan oleh generator DC ini. Di sini ada tiga ya, yang bentuknya seperti dua bukit, kemudian ini satu bukit, kemudian dia 0 nilainya sampai antara 1 per 120 sampai 1 per 60, kemudian yang ketiga di sini ada gelombang segitiga. Nah, silakan di tugas proyek Anda untuk menyelesaikan itu. Jadi di sini ada uraiannya. Ini tugasnya nomor 4 sampai nomor cukup sampai nomor 6 saja masing-masing kelompok. Itu satu, entah pilih yang nomor 4, pilih yang nomor 5 atau yang
nomor 6. Atau ada kelompok yang ingin mengerjakan yang nomor 7, 8, 9, 10 juga bisa. Silahkan. Oke. Jadi intinya di sini adalah ketika kita ingin mengetahui suatu frekuensi yang berpengaruh dari suatu gelombang atau suatu sinyal, bisa berupa sinyal listrik. Nah, sinyal listrik itu bisa berupa tegangan. Kemudian kalau yang nomor 5 ini adalah arus listrik, kita mencoba atau kita terlebih dahulu itu cari fungsi yang menggambarkan grafik ini. Kemudian kita ekspansi ke dalam deret Fourier. Nah, setelah itu kita baru tahu frekuensi yang paling berpengaruh itu yang mana, yang suku keberapa, atau pada saat periode yang mana. Khusus untuk nomor 5 ini perlu diperhatikan bahwa dari 0 sampai 120 dia berbentuk bukit seperti ini dengan nilai tertingginya I-nya itu adalah 5 ampere. Kemudian dari 1/120 sampai 1/60 itu nilainya 0. Jadi bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Jadi tidak hanya seperti ini saja ya, tapi dia naik, kemudian dari 1/120 sampai 1/60 dia nilainya 0. Nah, dicari bentuk fungsinya, kemudian diekspansi ke deret Fourier, lalu dicari ini. Nah, frekuensi mana yang paling berpengaruh? Jadi soalnya itu yang ini. In its case, we want to know the harmonic content of the signal. That is, what frequencies it contains. Nah, to find this, expand its function in an appropriate Fourier series. Nah, untuk mencari frekuensi yang terkandung di dalam gelombang ini, maka ekspansilah fungsi yang menggambarkan masing-masing gelombang ini. Itu penerapan deret Fourier dalam masalah fisika, khususnya dalam masalah gelombang, baik gelombang mekanik maupun gelombang elektrik. Terima kasih.